Enak aja istirahat di sini. Ini kantor RT, Pak. Bukan panti jompo. Sana, bikin kotor aja. Pak, saya mohon Pak, tolong dicicil hutangnya. Saya juga ditekan sama atasan saya Pak. Alah, hutang segitu aja lu tagih-tagih. Ntar juga gue bayar. Sini, kepala elu yang gue sita. Pak Tarmin adalah ketua RT di kampungnya. Di balik sikap tegasnya, ia dikenal sering meminta uang untuk setiap urusan warga. Padahal semua itu layanan gratis. Istrinya, Bu Rina, selalu sabar menasihati. Tapi Pak Tarmin tak pernah berubah. Di kalangan warga, ia juga terkenal suka berutang dan tak pernah mau membayar. Halo teman-teman, kalau suka tekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Selamat menonton! Si bapak kemana sih? Itu ada tamu, malah didiemin. Siapa sih yang ganggu tidur siang gue? Oh, Pak Seno, ada apa ya Pak? Anu Bu RT, Pak RT-nya ada? Ada Pak, kalau boleh tahu ada keperluan apa Pak? Ini Bu, saya mau ambil gaji ronda Bu. Kebetulan saya butuh sekali dan Bapak juga belum bayar gaji ronda 2 bulan Bu. Ya Allah, saya kira lancar-lancar aja Pak gajinya. Ayo Pak, mari masuk. Oh, elu Seno yang ganggu tidur siang gue? Iya Pak, maaf. Saya kesini cuma mau mengambil hak saya Pak. Kebetulan istri saya mau melahirkan. Saya lagi butuh uang banget buat persalinan Pak. Jadi mau ambil gaji saya yang 2 bulan dulu Pak. Gak bisa. Biasanya kan 3 bulan sekali gaji ronda dibayarkan. Enak aja, baru 2 bulan udah mau dibayar. Tapi Pak, saya lagi butuh. Apa tidak ada keringanan atau pinjaman gitu Pak? Emangnya saya bank, makai minjem segala. Lagian uangnya juga belum ada. Kalau nggak ada keperluan lagi, saya mau tidur siang lagi nih. Iya sudah Pak, saya permisi dulu. Maaf sudah mengganggu. Pak, kok Bapak nggak kasih gajinya Pak Seno? Kasian Pak, istrinya mau lahiran. Udah ibu diam aja. Ini urusan Bapak. Tapi Pak, gaji mereka kan harusnya dibayar per bulan. Kenapa Bapak dibuat jadi 3 bulan? Makanya harus cerdas Bu. Bapak tabung dulu di bank biar duitnya beranak. Masalah dia mau lahiran istrinya ya bukan urusan Bapak. Astagfirullah, nggak boleh gitu Pak. Seharusnya Bapak jadi contoh yang baik buat masyarakat. Alah, cerewet amat sih. Ya Allah, harus kemana lagi mencari uang untuk kelahiran anakku? Hamba bingung ya Allah. Permisi, Pak Seno. Bu RT, ada keperluan apa ya Bu? Ini Pak, saya mendengar istri Bapak katanya mau melahirkan ya Pak? Iya Bu, makanya saya meminta gaji ke Pak RT agar saya bisa pulang kampung secepatnya. Saya sudah mendengar semuanya Pak. Maafkan juga suami saya ya Pak. Maksud saya kesini, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Tidak banyak kok Pak, tapi mudah-mudahan bisa membantu sedikit untuk biaya melahirkan. Ya Allah, terima kasih banyak Bu. Ini sangat berarti untuk saya. Sama-sama Pak. Iya, jangan sampai suami saya tahu saya kesini ya Pak. Kalau gitu, saya permisi Pak. Oh, ini kayaknya rumah Pak Tarmin. Permisi. Yah, ada apa? Saya Damar dari Bank ABC, Pak. Menurut data dari kami, Bapak sudah menunggak cicilan selama 12 bulan. Iya, terus?
Kalau Bapak tidak segera membayar hari ini, rumah Bapak yang sudah dijaminkan akan kami sita. Enak aja main sita-sita. Lu belum tahu siapa gue. Sini, kepala elu yang gue sita. Untung gua kabur. Gila, galak banget si Bapak itu. Itu siapa? Orang lari-lari kayak maling. Pak, ada apa kok lari-lari? Bu, ini saya lagi nagih sama nasabah, tapi si bapaknya galak banget, sampai bawa golok segala. Makanya saya lari. Emang Bapak dari mana? Saya petugas bank bagian penagihan, Bu. Pantes nggak ada yang berani nagih ke sini. Ternyata si bapaknya galak. Emang nagih ke siapa, Pak? Namanya Pak Tarmin, Bu. Pak Tarmin? Emang beliau utang apa, Pak? Jadi gini, Bu. Akhirnya, Pak Damar pun menceritakan kebohongan yang selalu Pak Tarmin tutupi kepada istrinya. Oh, begitu ceritanya. Saya jadi tahu dari Bapak masalah ini. Kalau begitu, saya pulang dulu. Bapak jangan khawatir. Urusan ini biar saya yang bicara sama suami saya. Hah? Siapa itu? Woi, Pak. Ngapain Bapak di sini? Pak, saya tadi ikut istirahat di sini. Enak aja istirahat di sini. Ini kantor RT, Pak. Bukan panti jompo. Sana, bikin kotor aja. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ibu nggak nyangka Bapak seperti ini sama orang kecil. Ibu, ada apa kesini? Bu, Pak, maaf jika saya sudah mengganggu. Saya permisi. Iya, Pak, silakan. Maafkan atas perilaku suami saya, Pak. Bapak kok usir bapak tua tadi? Emang salah dia apa, Pak? Ya salah lah. Dia udah bikin kotor kantor Bapak. Ini kantor Bu, bukan tempat istirahat. Paham? Tapi kan bisa dengan cara baik-baik, Pak. Bukan kasar kayak tadi. Bu, denger nih. Orang-orang kayak gitu, kalau kita baikin, bakal ngelunjak, Bu. Ya Allah, istighfar, Pak. Allah tidak suka orang yang sombong. Alah, malah ceramah. Kalau ibu tidak suka dengan sikap Bapak, sana, pulang saja ke orang tua kamu. Oh, gitu ya, Pak. Kalau itu yang Bapak mau, Ibu pergi sekarang juga. Dan Ibu sudah tahu tentang rumah yang Bapak gadaikan. Jika ada apa-apa terhadap Bapak, jangan pernah temui Ibu lagi. Bu, Ibu, bawa makan. Bapak lapar nih. Lupa udah gue usir tuh perempuan. Bodoh amat lah. Nah, ini bro rumahnya. Yang ditagih malah ngasih gue golok. Oke bro, kalau gak bisa baik-baik, kita sikat aja dia. Tarmin! Woi Tarmin! Buka! Siapa sih? Ribut banget. Sial, celaka. Tukang nagih itu lagi. Mana bawa temennya lagi? Gue harus kabur nih. Mumpung mereka di depan, gue kabur lewat sini aja. Apes. Perut keroncongan lagi. Mau balik ke rumah, takut masih ada orang itu. Nah, kebetulan ada warteg nih. Permisi. Iya, silakan. Mau makan dong, Mbak. Makan di sini saja, nggak dibungkus. Waduh, celaka. Dompet ketinggalan di rumah.
Pak, mau makan pakai apa aja? Mbak, boleh nggak saya bayarnya berhutang dulu? Apa? Ngutang? Enak aja. Maaf ya, kalau nggak ada uang nggak bisa makan. Emangnya belanja ke pasar pakai daun? Akhirnya, Pak Tarmin pun melangkah keluar dengan perasaan sedih. Dan saat itu, dia ingat akan dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Puncak dari segala deritanya pun tiba. Rumah satu-satunya, tempat ia bernaung dari panas dan hujan, disita oleh pihak bank. Pinjaman yang dulu ia kira jalan keluar, kini menjadi jerat yang menelannya perlahan. Dan begitulah akhir kisah Pak Tarmin. Dulu ia dikenal sebagai seorang ketua RT yang disegani, tapi keserakahannya menenggelamkan segalanya. Kini, ia hanyalah bayangan dari masa lalunya, seorang pemulung yang hidup dari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Setiap langkahnya di antara tumpukan sampah adalah pengingat pahit bahwa kesombongan dan kezaliman selalu berakhir dengan penyesalan.